Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Siyam Ramadan, puasa Ramadan, dan isinya berbagai macam pembahasannya yang ringkas yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang dimana kita sudah di pertemuan sebelumnya membacakan faidah-faidah dari ayat-ayat tentang puasa, kemudian tentang fikih tentang puasa Ramadan, hukumnya, definisinya, hukumnya, bagaimana penentuan awal bulan Ramadannya, dan juga otomatis tentang 1 Syawalnya gitu ya, tentang niat, kemudian keutamaan Ramadan ya, puasa, kemudian yang terakhir kita bahas tentang hal yang harus kita lakukan di Ramadan. Kemudian selanjutnya bab disebutkan adabus siyam, adab-adab ketika puasa. Maka beliau sebutkan di sini yang pertama yaitu sahur, berbuka dan berdoa. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahannya ya. Jadi meskipun kita mungkin malamnya sudah makan hibak gitu ya, malamnya itu sudah makan banyak, habis tarawih balas dendam ya, makan kanyang beneran, habis itu koler bangun sahur, dah kan usah gini, nunggu komatnya sudah uyu banar ngantuk. Maka jangan seperti itu, hendaklah kita mencari kesempatan, cari berkah nih bersahur, walaupun apa, seteguk air, cari berkahnya, berkah sahur ya. Dan diantara hikmah sahur untuk membedakan kita dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab itu mereka kalau puasa tidak bersahur. Adapun kaum muslimin itu diperintahkan bersahur. Sekali lagi, dalam sahur itu ada keberkahannya. Kita cari berkah di situ ya. Dan juga diantara disebutkan keutamanya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur ya, didoakan kebaikan, diinginkan kebaikan. Dan sunnah sahur ini diakhirkan menjelang subuh, bukan tengah malam jam 12, jam 1, jam 2, tapi ya kurang lebih setengah jam atau ya 20 menit lah gitu sebelum azan subuh ya. Karena demikianlah ya dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau bersahur itu dekat subuh ya, dengan ungkapan kurang lebih membaca 50 ayat ya, intinya ya dekat-dekat waktu subuh ya. Tapi orang semangat membanguni ya, lewat depan rumah jam 1, jam 2 pakai musik nyaring beneran. Dan tidak ada yang namanya imsak ya, tidak ada yang namanya imsak. Syekh Albani rahimahullah ada menyebutkan tentang ini, kata beliau ini termasuk bid'ah
yaitu tentang imsak 10 menit sebelum subuh. Ya. Maka janganlah kita mengharamkan apa yang masih halal kan, seperti itu ya. Dan sekali lagi ini tentang bukti bid'ah itu ekstrim. Ya. Masih boleh makan tuh gak boleh. Ya. Menunjukkan Islam itu sempurna dan Islam itu penuh dengan kasih sayang, tidak menyulitkan. Kata Nabi SAW juga, ya sahurlah, jangan ketinggalan sahur, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun seteguk air, ya walaupun seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang sahur. Kemudian disebutkan sebuah hadis, ni'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur orang beriman itu kurma, wallahu a'lam. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Hukum sahur sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Nabi SAW bersabda, man arada an yasum falyatasahhar bisyai. Barang siapa yang hendak berpuasa maka bersahurlah. Ini makan sahur dengan sesuatu. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang berbuka. Wal la yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitra. Senantiasa manusia dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Ajjalu, ya, takjil. Takjil yakni berbuka, segera berbuka, ya. Al-fitr yakni berbuka. Ajjalu menyegerakan. Maka kata Nabi SAW, manusia itu senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah azan langsung berbuka. Jangan sok kuat, kayak aja aku masih kuat, ya. Enggak, kita ikuti petunjuk Nabi, ya. Dan Nabi bilang tadi apa? Manusia senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi SAW juga bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur. Jika kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma karena dia berkah. Jika tidak ada kurma, maka dengan air karena dia bersih. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan ketika berbuka adalah yang diucapkan oleh Nabi, Dhahaba adh-dhama wa ibtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Inilah yang diucapkan Nabi SAW. Dhahaba adh-dhama, ya, lepaslah sudah dahaga, hilanglah dahaga. Wa ibtalatil uruq, basah sudah tenggorokan, gitu, urat-urat basah istilahnya, dahaga hilang, gitu ya. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahalanya tetap dan insyaallah dapat pahala, gitu ya. Wa thabatal ajru insyaallah, yakni insyaallah mudah-mudahan dapat pahala. Itu maksud dari doa tersebut. Hadis ini disebutkan sini riwayatnya hasan, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan sebelumnya perlu kita ketahui tentang puasa. Ketika kita lagi puasa, hendaklah itu kita pakai kesempatan untuk banyak berdoa. Karena orang yang berpuasa punya keutamaan lebih dalam hal doa. Ya. Doa orang yang berpuasa itu lebih kuat dikabulkan oleh Allah. Selama lagi puasa, kondisinya lagi puasa pagi sampai yakni berbuka. Ya, banyaklah berdoa dalam waktu tersebut, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada 3 doa yang dikabulkan, yang mustajab. Yang pertama, orang yang puasa. Yang kedua, orang yang dizolimi.
Dan yang ketiga, doanya orang musafir. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a." Tentang keutamaan memberikan makan untuk orang berbuka. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada yang puasa, fattara, ya, memberikan makanan berbuka, kana lahu mithlu ajrih, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, maka manfaatkan kesempatan ini, ya. Kita memberikan makan berbuka tetangga kita kan, misalnya seperti itu ya, kita kasih langsung, ini Pak, ini buat berbuka, seperti itu ya. Kemudian ketika kita berbuka puasa dan sudah disediakan, ya, menu berbuka, misalnya atau di masjid misalnya, atau di rumah ada yang ngantarin, atau di jalan gitu kan ada yang bagi-bagi takjil, maka hendaklah kita berdoa, ya, berdoa tentang, ya, ketika diberi makanan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaika wa aftara indakum as-saimun. Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, dan malaikat telah selawat kepada kalian, dan telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Atau doa, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang telah memberiku minum. Itu riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Muslim juga, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah apa yang Kau berikan berupa rezeki kepada mereka, dan ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Ya, berkahilah harta mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Ini doa ketika kita dikasih, ya, makan. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, janganlah sering-sering begadang atau terlalu malam begadangnya. Jangan lambat tidur sehingga melalaikan sahur dan sholat subuh. Ya. Jangan begadang terlalu larut malam sehingga luput dari sahur dan sholat subuh. Ya, alaika bil amal fis sabahil bakir. Ya, hendaklah kita bersemangat untuk melakukan sesuatu, beraktivitas di pagi hari. Sung. Karena di situ didoakan Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka aktivitas di pagi hari itu berkah insyaallah taala berdasarkan doa Nabi SAW. Ya, hendaklah kita bersemangat beraktivitas di pagi hari. Maka jangan begadang malamnya, biar kita bisa beraktivitas di pagi hari. Kalau begadang ya nggak kuat ya, meskipun misalnya sudah bangun sahur, itu sahur yang sesuap kada sesuap gitu kan, tegugur sendoknya. Habis sholat subuh gini kada kuat baca Quran, teguring pulang gitu kan. Ya. Bangunnya akhirnya ya, waktu duha ya, jam 8 gitu, habis subuh. Ya. Lewat akhirnya kada sungsung ya. Maka
hendaklah kita berusaha untuk beraktivitas, ya, sesuatu aktivitas yang baik di pagi hari sungsung, karena itu insya Allah ada keberkahannya. Kemudian aktsir min dzikrillah wa tilawatil Quran was sama'i. Kemudian juga ketika puasa hendaklah kita banyak berzikir, baca Quran atau mendengarkannya, dan tentu merenungi kandungannya. Kita baca terjemahnya, tafsir ringkasnya, ya, atau kita dengarkan rekaman, ya. Ustaz Firanda misalnya kan seperti banyak beliau untuk kajian tafsir Al-Quran. Wa'mal bihi, dan amalkan tentunya. Ini puncaknya, ya. Dan ini tujuan dari kita memahami Al-Quran untuk diamalkan. Wadhhab ilal masajid, dan pergilah ke masjid-masjid untuk mendengarkan majelis ilmu, ya. Kalau ada gitu, ya, maka hadirilah dan dengarkan dengan seksama. Tentu sekali lagi majelis ilmu yang ahlus sunnah, bukan yang penting majelis ilmu, gitu, ya. Kemudian yang keempat di sini sebutkan, ya, selanjutnya gitu, ya. Janganlah kamu pergi ke bioskop, jangan nonton TV atau apalah gitu, ya, hal-hal yang intinya tidak bermanfaat, bahkan merusak moral, ya, mempengaruhi. Ya, intinya kita kalau sekarang kan HP gitu, ya, maka perhatikan itu, waspadai gitu, ya, dihindari hal-hal yang sia-sia. Ya, kalau puasa jam kerja misalnya dikurangi atau libur, akhirnya di rumah aja gabut, ya, scroll akhirnya kan gitu, ya. Lihat medsosnya, Facebook, Instagram, scroll, ya, nonton yang ya sia-sia gitu, ya, jangan, ya. Ini harus kita hindari, apalagi hal-hal yang dapat merusak akhlak, merusak moral, dan juga akhirnya tidak berfaedah puasanya, tidak berfaedah puasanya, sekedar menahan lapar dan minum, ya, menahan lapar dan haus saja. Tapi hendaklah kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat, ya. Kemudian selanjutnya, jangan boros atau, ya, jangan berlebihan ketika berbuka, ya. Balas dendam tadi, buka puasa langsung, ya, sebanyak-banyaknya, ya, bunyi putih segelas, teh segelas, jus segelas, Masya Allah, ya, semua macam gorengan, cemilan dimakan semua, ya. Akhirnya ya, merusak, dan seperti bahaya gitu. Dan juga ini kata saya menghilangkan faedah saum, ya. Faedah dari saum kan kita agar secukupnya kan, seperti itu, ya. Watusi ila sihatika, dan juga berbahaya bagi kesehatan, dan juga mudaratnya berat sholat tarawih yang ngantuk luar biasa, sujud dikira husnul khotimah, guring sekali, ya. Tergoyang-goyang berdiri. Kemudian selanjutnya dermawan, ya. Sebagaimana Nabi SAW itu, Nabi kita Muhammad SAW ajwadun nas bil khair. Nabi kita tuh paling baik, paling dermawan di hari-hari biasa. Dan ketika Ramadan itu puncaknya, ya, sangat dermawan sekali. Maka demikian pula kita amal soleh di Ramadan lebih kencang lagi daripada hari biasanya, ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini bab min fawaidis siyam, di antara faidah berpuasa. Sebagian besar sudah kita bacakan juga, ya, tentang bahwasanya yang pertama di ayat puasa itu tujuannya agar kita bertakwa, ya. Jadi tujuan puasa itu agar kita bertakwa, ya. Pendidikan puasa itu agar kita bertakwa. Maka jangan sampai lewat Ramadan nggak ada perubahan berkaitan ketakwaan kita. Harus ada perubahan, karena itu tujuan dari puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu perisai
Maksudnya perisai, maksudnya menghalanginya dari hal-hal yang sia-sia dan juga dari dosa dan juga dari neraka. Ya, puasa itu menghalangi seorang dari perbuatan sia-sia. Ya, misalnya ya, berdebat, berkelahi, berkarak-karasan, kan sebagaimana di sabda Nabi SAW ketika ada yang ngajak berkelahi, maka bilang sama dia, aku lagi puasa. Ya, kenapa kan kayak apa ya ini ya? Afwan, lagi puasa, skip dulu. Ya. Atau dari perbuatan dosa, ya, mau berbuat dosa pikir-pikir sayang pahalanya. Karena kalau terus berbuat dosa, kedustaan dan seterusnya, hilang pahala puasanya. Ya. Dan juga puasa ini penghalang dari neraka. Kemudian tentang keutamaan memberikan makan berbuka. Kemudian tentang umrah di bulan Ramadan. Ya, itu seperti haji, ya, bahkan hajinya bersama Nabi, ya, betapa besar pahalanya. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa, ya, diantaranya mengamalkan hal ini. Kemudian selanjutnya kata Syekh, istafid minas shaum fi tarkit tadkhin, ya, manfaatkanlah puasa Ramadan ini untuk meninggalkan rokok. Ya, apalagi lagi viral-viralnya nih kan, ya, hukum rokok itu haram, ya, nggak ada ulama yang menghalalkannya. Kalau zaman Bahari yang katanya Imam Syaukani, mungkin waktu itu belum ada penelitian atau beda masanya. Ya, kalau sekarang kan jelas, ya, semua ulama, semua kedokteran sepakat semua, gitu ya, akan keharamannya. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan untuk meninggalkan rokok ini, ya, karena kan berat gitu ya, kalau sudah itu pecandu gitu kan, rokok ini karing muntung, ya, karing liur gitu kan, nyebat dulu kan. Maka di kesempatan di bulan Ramadan untuk apa? Meninggalkannya. Memang berat, tapi ya harus berusaha seperti itu, ya. Dan juga berusaha untuk meninggalkan rokok meskipun di waktu berbuka, ya. Jangan berbuka sudah wah ini mana nih gitu. Karing liur kan. Pas puasa kada bisa, nah batal kan gitu ya. Iya, ya, tinggal. Karena itu apa? Mau apa tadi? Memberikan keburukan bagi kesehatan. Jangankan untuk dirinya, untuk orang lain juga kan, seperti itu, ya. Yang perokok pasif itu kan bahkan dikatakan lebih berbahaya, ya. Nah, kemudian faedah puasa ini baik untuk kesehatan, ya, untuk lambung, ya, biar apa tidak terlalu berat bekerja, ya, menguatkan badan, ya, dan juga bermanfaat untuk kesembuhan dari penyakit-penyakit, ya. Dan juga tadi, ya, bermanfaat bagi para perokok, artinya mereka bisa meninggalkan rokok ini yang haram, ya. Nah, kemudian puasa dapat mensucikan jiwa seseorang, membuat seseorang terbiasa atau semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ketaatan-ketaatan. Jadi mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ya, karena syahwatnya terkekang seperti itu, ya. Jadi sangat mudah untuk beramal soleh, untuk sabar, ya, terlatih untuk sabar. Dia terbiasa untuk sabar, ya. Dari mana latihannya? Dari puasa, ya. Dia latihan sabar, menahan hal-hal yang dimana di luar waktu puasa itu halal, makan dan minum misalnya, itu kan sesuatu yang mubah, dia bisa tinggalkan ketika lagi puasa. Maka dia bisa ngambil pelajaran. Kalau hal yang mubah saja bisa aku tinggalkan, apalagi maksiat kan seperti itu. Yang mubah seperti makan, minum tadi bisa aku tinggalkan ketika puasa, maka tentu maksiat harusnya lebih bisa, ya. Kemudian selanjutnya di antara faedah puasa itu empati, ya. Ada rasa kepedulian kepada yang lainnya, ya. Demikian pula terwujud kebersamaan,
ya, puasa bersama, berbuka sama-sama, seperti itu ya. Jadi terasa persatuan Islamnya dari syariat puasa ini. Dan juga tadi akan ada rasa peduli, ya, dia akan merasakan bagaimana sih orang-orang yang hari-harinya lapar. Ya, laparnya bukan ketika puasa, ketika pagi sampai sore saja. Laparnya bukan hanya ketika Ramadan saja, tapi hari-hari. Sehingga dia pun merasakan, oh begini rasanya orang-orang yang fakir, yang miskin. Sehingga dia apa? Punya kepedulian, ya, punya empati tadi. Ya. Dia paham bagaimana rasanya, ya, kesulitan. Kemudian tadi tentang ketakwaan, ya. Sini sebutkan al-amanah wal muraqabatullah. Membuat seorang itu terdidik amanah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia meninggalkan makan, minum misalnya karena dia yakin Allah Maha melihat. Ya, sehingga amanah, terlatih amanah di situ. Sehingga dalam hal-hal lain, entah itu perjanjian dengan manusia, entah pekerjaan, dia pun gak berani macam-macam. Karena sebagaimana ketika dia puasa, dia gak berani makan minum karena dia yakin Allah Maha melihat. Maka demikian pula dalam hal urusan dia sama manusia atau kerjaan dia. Dia gak akan khianat, gak akan curang dalam hal jual beli atau kerjaan misalnya, dan hal-hal yang lainnya. Karena dia yakin Allah Maha melihat. Ya. Karena dia yakin Allah selalu mengawasinya. Nah, kemudian bab selanjutnya di sini sebutkan hari yang dilarang berpuasa. Kita sebutkan yang intinya saja, yaitu perempuan yang haid dan nifas. Ya, maka perempuan janganlah bersedih karena nggak bisa puasa. Ya, nggak bisa puasa, haid dan nifas. Justru nggak boleh puasa. Ya, kalau maksa puasa jadi dosa malahan. Ya, maka di sini nerima takdir dan itu pahala jadinya. Ya, ridho akan takdir, ridho akan keputusan Allah, ridho akan aturan Allah bahwasanya yang haid nifas nggak boleh puasa, nurut dia, ya sudah dapat pahala itu. Kalau dia semangat terus dia melabrak gitu ya, pokoknya puasa biar haid biar nifas, malah dosa. Ya, tapi ketika dia nerima ya apa yang Allah takdirkan, maka jadi pahala. Kemudian bab selanjutnya yang disebutkan di sini yang mungkin perlu kita bahas, yaitu orang-orang yang boleh berbuka, orang-orang yang boleh tidak puasa. Ini pun kita singgung juga di awal-awal pertemuan kemarin. Ya. Siapa saja yang boleh tidak puasa? Maka yang pertama disebutkan di sini yang sakit dan yang musafir. Dan wajib diqada, diganti di hari yang lain di luar Ramadan. Bagi yang sakit, yang bisa sembuh gitu ya, ketika sembuh ya dia qada. Dan juga yang musafir, ya. Dan musafir ini ya hukum khusus ya, meskipun dia kuat gitu ya, meskipun dia yakin nggak akan capek gitu ya, tapi dia punya kelebihan ya, boleh untuk berbuka. Tapi kalau dia mau puasa pun boleh juga. Kalaupun dia mau puasa boleh juga ya, karena mungkin berat untuk mengkodonya nanti di hari lain. Orang karding puasa, ini puasa sorangan ya, melihat dia orang zamannya makan ya, ya udahlah ya, tetap puasa aja lah, insya Allah masih sanggup kan seperti itu. Tapi kalau dia mau berbuka, mau nggak puasa ketika lagi musafir boleh ya. Apalagi kalau musafir yang melelahkan, maka ini malah harus dia untuk membatalkan puasanya dan diganti di waktu yang lain. Karena di zaman Nabi ada yang pingsan gitu ya, dia maksain tetap puasa, maka ditegur Nabi untuk berbuka saja gitu ya. Adapun yang sakitnya itu kemungkinan besar tidak bisa diharapkan kesembuhannya,
dan dia juga kalau puasa malah tambah buruk keadaannya, maka ini dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya, atau dengan cara lain dia kumpulkan 30 orang dan dia kasih makan satu porsi setiap orang, satu porsi makan gitu ya, nasi dan lauknya yang sepantasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang haid dan nifas dan wajib qada di waktu suci ya. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'mar biqada'is shaum. Kami dulu diperintah untuk mengqada puasa. Wala nu'mar biqada'is shalah, dan kita tidak diperintah untuk mengqada salat. Ya, bagi yang haid dan nifas. Bagi haid dan nifas, ya ketika mereka nggak bisa sholat, maka nggak ada perintah untuk mengqada sholatnya. Tapi kalau berkaitan puasa Ramadan khususnya, maka diperintah untuk diqada. Yang ketiga, orang tua renta, laki-laki atau perempuan yang sangat tua, maksudnya yang tidak sanggup puasa, tua renta ya. Adapun tua tapi masih sanggup puasa, ya harus puasa. Jangan berasan ulun tuha ya, tapi sanggup jalan puasa. Kalau sanggup harus puasa. Tapi kalau nggak sanggup ya, maka ini uzur, boleh untuk tidak puasa. Dan tadi gantinya dia kasih makan satu orang miskin setiap harinya, atau dengan cara yang tadi, satu hari pertama langsung kasih 30 orang. Yang keempat, yang hamil dan menyusui, yang khawatir akan dirinya dan atau anaknya ya. Yang kalau dia puasa bahaya untuk dirinya atau juga untuk anak yang dikandungnya, maka boleh untuk tidak puasa ya. Kalau mengkhawatirkan, maka boleh untuk tidak puasa dan bayar fidyah tadi. Nanti kasih makan ya, tadi juga sama, kasih makan satu orang miskin setiap harinya, atau dengan cara 30 orang langsung dalam sehari. Ini diantara pendapat yang wallahu alam, yang insyaallah rajih wallahu alam ya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Albani, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, Syekh Yazid rahimahullah. Demikian pula di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Dan ini juga lebih mudah ya, dan ini juga lebih mudah. Kemudian selanjutnya, pembatal puasa. Bab tentang pembatal puasa. Maka yang disebutkan di sini makan dan minum dan merokok sengaja, amdan ya. Makan, minum, merokok dengan sengaja. Adapun yang merokok maka harus segera taubat gitu ya. Makan dan minum sengaja. Demikian pula merokok. Yang kedua, muntah sengaja, ya sengaja muntah gitu ya. Beda dengan yang dia sudah berusaha nahan, ternyata muntah gitu ya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Yang batal itu yang sengaja untuk muntah. Maka wajib diqadha, batal dan diqadha. Ya. Sama saja yang batal karena makan minum sengaja, merokok sengaja, batal dan wajib qadha. Adapun yang khusus bagi yang ini, perokok harus cepat tobat ya, harus segera berhenti. Kita bisa azan terlebih dahulu ya, kita akan lanjutkan setelah azan. Tinggal sedikit lagi.
tadi yang membatalkan puasa yang muntah sengaja. Kemudian yang haid dan nifas walaupun menjelang berbuka maka batal puasanya meskipun tinggal 5 menit gitu kan. Ternyata haid ya, maka harus terima takdir ya, berarti harus qada ya. Jangan tidak terima, jangan, sudah takdirnya gitu ya. Maka jadi pahala, ada pahala tersendiri gitu kan. Itu yang hal-hal yang pembatal yang wajib qada ya. Kemudian jima ya, berhubungan suami istri, maka ini wajib qada dan bayar kafarah. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang jima di siang Ramadan maka yang pertama dia berdosa. Ini dosa besar. Kemudian rusak puasanya ya, batal. Kemudian dia wajib untuk tetap menahan diri dari makan dan minum sampai waktu berbuka. Batal puasanya, tapi dia harus nggak boleh makan sampai berbuka. Ya, siksaan. Ya. Kemudian wajib qada ya, dan wajib membayar kafarah berupa puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau urutannya di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang pertama membebaskan 1 budak yang nggak ketemu di Palangka, adalah budak. Kemudian kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau bisa coba dulu ya, coba dulu, jalanin dulu ya. Batal sehari berapa udah ulangi lagi ya. Meskipun sudah lewat sebulan ya, panggal sehari batal dah itu. Harus 2 bulan berturut-turut sampai selesai. Kalau memang ternyata nggak sanggup pula, maka memberi makan 60 orang miskin ya. Memberikan makanan kepada siti dan miskin 60 orang miskin ya. Baik, selanjutnya hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, makan minum nasian ya, lupa. Ya. Lupa atau enggak sengaja atau dipaksa. Ya. Maka ini tidak wajib qada, tidak ada kafarah juga. Ya, enggak merusak puasanya. Ya. Dan ini berarti dia dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula minum ya. Fa inna ma atamahullah wa saqahu. Allah kasih dia makan dan minum. Ya, ketika dia kelupaan ya, pagi-pagi ya, sarapan, minum depan rumah, ya Pak, kopi dulu. Loh, puasa Pak? Oh iya, lupa. Ya. Maka tetap lanjutkan puasanya, ya. Berarti dia dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muntah enggak sengaja, ya. Sudah dia tahan keluar. Seperti yang mabuk kendaraan, ya. Naik kendaraan mabuk. Ya. Tak keluar ya. Ya, enggak batal kalau dia sudah berusaha untuk menahan ya. Kemudian bercumbu ya, selama tidak sampai jima ya, tidak sampai berhubungan suami istri. Karena demikian Nabi SAW lagi puasa, beliau pun mencium atau mencumbu istrinya ya, selama apa? Tidak sampai berjima ya. Kemudian mimpi basah ketika lagi puasa, walaupun sampai keluar air mani. Jadi bangun guring, ya basah kan seperti ini ya, keluar air mani, maka tidak membatalkan puasanya.
Demikian pula meskipun dia nggak tidur, lagi sadar gini, kemudian keluar air mani tanpa sengaja, maka ini pun tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang tidak membatalkan puasa, sudah masuk waktu subuh belum mandi junub, ya, lagi junubnya, ya. Baru mandi wajib pas sudah masuk waktu subuh, ya, entah dia sebelumnya junub atau haid atau nifas, ya, dia baru mandi junubnya setelah terbit, setelah masuk waktu subuh, maka tetap lanjut puasanya, masih sah puasanya. Yang penting segera mandi wajib dan segera sholat. Selanjutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika wudhu tidak berlebih-lebihan, boleh dimasukin, boleh kumur-kumur, boleh masukin air ke hidung, istinsyak gitu ya, tapi tidak terlalu berlebihan, ya, sekedar saja. Kemudian bersiwak atau gosok gigi, ya, selama tidak masuk airnya ke tenggorokan, ya. Jadi boleh ya sikat gigi atau bersiwak ketika lagi puasa. Jangan berdalil dengan yang sudah disampaikan, aroma puasa itu dicintai sama Allah, ya. Akhirnya dia nggak ada gosok gigi sama sekali, ya, biar baunya, wah ini berarti pas dah gitu. Oh, itu kurang paham, ya. Itu maksudnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan manusia, ya. Itu menzolimi orang, kasihan, ya. Kemudian mencicipi makanan, ya. Yang penting gak sampai masuk ke tenggorokan, sedikit aja, ya, sekedarnya ada di lidah, di ujung lidah, ya. Nyicip aja kan gitu, ya. Nyicip maksudnya ya untuk merasakan bagaimana rasanya, ya, enggak kada sendok. Sekedarnya aja, ya. Oh, cari aman aja gitu. Kalau dia mengkhawatirkan, cari aman. Kemudian selanjutnya pakai celak, tetes air mata, tetes telinga, gitu ya, boleh, ya. Wa in wujida ta'muha fil halqi, meskipun kata beliau sini ada rasa di tenggorokan, ya, jangan lewat mata, lewat telinga, ya. Wallahu alam. Ya, pakai celak, tetes mata, tetes telinga. Kemudian suntik yang bukan berisi gizi, ya, dengan seluruh jenisnya, maka suntik yang dia malah menguatkan badan ini nggak boleh. Yang isinya gizi gitu ya, nggak boleh. Allahu a'lam. Ya. Kemudian menelan ludah atau dahak atau kemasukan debu gitu ya, masuk kehirup debu misalnya. Ya. Hal-hal yang tidak bisa dihindari, ya. Jadi menelan ludah tadi misalnya itu boleh, ya, jangan dikit-dikit meliur, meludah terus, ya, kenapa meludah terus, ya, takut batal, ada apa-apa gitu. Kemudian semprotan asma, ya, semprotan asma ini tidak membatalkan sholat, puasa. Kemudian cabut gigi, ya, atau keluarnya darah di hidung atau di mulut, atau dia keluar darah gitu ya, dari manapun itu, ya, jadi tidak membatalkan puasanya. Kemudian mandi, ya, panas mandi gitu ya, boleh. Ada rasa dahaga, haus, mandi dia biar seger, boleh, ya, untuk menyegarkan dirinya, boleh mandi. Yang penting enggak modus gitu, mandi sambil, ya, wah ini ya dia harus kuatkan takwanya sama Allah gitu ya. Meskipun enggak ada yang lihat, batal gitu kalau dia minum gitu ya, modusnya mandi gitu, ya. Nah, mandi biar seger, ya, boleh. Pakai parfum juga boleh, ya. Pakai parfum juga boleh, ya.
Bukan artinya ketika lagi puasa itu menggembel gitu ya, bau dibiarin aja, enggak. Kemudian berbekam, boleh berbekam. Iya. Baik. Selesai tentang puasa, kemudian ringkas tentang sholat malam ya, taraweh. Maka utamanya yang mendirikan malam Ramadan itu kalau karena iman dan mencari pahala, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan ya kalau mau bisa ngatur istilahnya untuk rakaatnya, maka cari aman istilahnya gitu ya dari perselisihan. Kalau mau cari aman, ngikutin apa yang telah dilakukan oleh Nabi, yaitu 11 rakaat ya, 2 ya, 4 rakaat pertama istirahat sebentar, kemudian lanjut lagi 4 rakaat ya, ini maksudnya 2 rakaat gitu ya, 2 rakaat salam, kemudian istirahat, kemudian 2 rakaat, kemudian istirahat sebentar, kemudian witir 2 1 misalnya gitu ya, 11 rakaat ya. Dan ada keutamaan sendiri untuk ikut jadi makmum ya, maksudnya sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka bernilai sholat semalam suntuk ya. Maka jangan putus di tengah gitu ya, bulik karena jakut tarawih witir di rumah aja ya, ikut aja witir sama imam ya, sampai selesai sehingga dapat pahala sholat semalam penuh gitu ya. Kemudian 10 malam terakhir, maka hendaklah kita lebih semangat lagi beramal soleh, apalagi mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya ya. Kemudian tentang iktikaf ya, maksudnya kita di waktu malam tersebut misalnya ya, karena mungkin paginya ada kesibukan lain, malamnya gitu ya, maka diisi dengan amal soleh, bukan sekedar pindah tidur ya. Maka habis taraweh misalnya langsung dia lanjut beramal soleh, atau dia keperluan makan minum dulu, atau mau dia tidur sebentar, begitu bangun jangan tidur sampai waktu sahur gitu ya. Habis taraweh makan tidur sampai sahur ya, ini nggak ada bedanya dengan di rumah kan, seperti itu. Maka ketika kita iktikaf bermalam di masjid, maka hendaklah kita fokus ya untuk beramal soleh sendiri-sendiri, jangan disia-siakan waktunya dengan ngobrol lama gitu ya. Nah, jadi iktikaf itu tujuannya agar kita lebih fokus ya, memperbanyak amal soleh, mengisi malam dengan amal soleh, baca Quran, sholat. Nah, kalau ngantuk ya tinggal tidur, tapi tidurnya jangan tadi ya tidur semalaman sampai waktu sahur ya, jadi ke masjid cuma tidur doang gitu ya, enggak. Nah, kemudian tentang zakat fitr ya, wajib bagi setiap orang dan juga yang dia tanggung ya. Itu yang kita pahami bersama ya, takarannya beras kalau kita gitu ya, 2,5 kilo atau 3 kilo. Nah, dan itu sebelum sholat id ya, sebelum sholat id, bisa 2 hari atau sehari sebelumnya. Hikmahnya dari zakat fitr ini untuk membantu orang fakir dan miskin, dan juga menutup kekurangan ketika kita puasa Ramadan ya. Jadi semuanya bisa berbahagia, karena orang-orang fakir miskin pun ada hal yang bisa mereka makan di hari raya. Kemudian sedikit lagi kebid'ahan di hari raya ya, kebid'ahan di hari raya. Nanti kita juga pelajari lagi adab-adab di hari Id ya. Hal yang perlu kita tekankan juga, yang perlu kita ingat kembali tentang kebid'ahan di hari Id, yaitu mengkhususkan ziarah kubur, kemudian ikhtilat ya, lagi pertemuan keluarga besar gitu ya. Maka bisa dikondisikan, jangan ketika kita datang lagi rame-ramenya ya, kita bisa dengan ketika ada pada pulang, kita jenguk satu-satu ya keluarga besar kita ya, Pak D, Bude, atau hal-hal yang kerabat kita kunjungi ketika tidak lagi kumpul rame-rame kan, seperti itu ya, kalau bisa. Baca Quran di kuburan misalnya di sini ya. Nah, demikian yang kita bawakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat
dan pertolongan untuk beramal soleh, khususnya nanti di bulan Ramadan, dan sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalamnya, dan semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Demikian, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.